Ya, halo semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu interplanetary mission dari NASA, yaitu Mars Science Laboratory atau MSL, yang mengirimkan rovernya yang bernama Curiosity. Tujuan dari misi ini adalah untuk mengirimkan robot sebagai mobile laboratory, yaitu Curiosity, ke Mars untuk menyelidiki kelayak hunian dari Mars dengan mengetahui tanda-tanda kehidupan mikroba yang ada di sana. Tentu saja, Curiosity ini pasti dilengkapi dengan instrumen-instrumen canggih yang membantu untuk penelitian di sana. Waktu dari misi utama MSL Curiosity ini adalah 98 minggu dengan total jarak tempuh dari bumi ke Mars itu mencapai 570 juta kilometer. MSL Curiosity diluncurkan di Amerika, tepatnya di Canaveral Air Force Station, Florida, 28,4887 lintang utara dan 80,5728 bujur barat. MSL Curiosity ini diluncurkan pada tanggal 26 November 2011 dan sampai di Mars atau mendarat pada tanggal 6 Agustus 2012. MSL Curiosity diluncurkan dengan menggunakan roket Atlas V seri 541. Bisa dilihat di gambar bagian-bagian dari roketnya. Nah, setelah main booster mendorong sampai ke orbit parkir, jadi bagian-bagian ini akan lepas, menyisakan central prostate dan spacecraft-nya. Nah, Centauri ini akan mendorong dirinya sendiri dan spacecraft untuk keluar dari orbit parkir menuju orbit transfer. Di sini terjadi delta V1. Lalu Centauri akan lepas dan misalkan spacecraft yang akan menjalani fase cruise di orbit transfer selama 210 hari. Lalu akan mengalami fase entry ke Mars selama 45 hari. Pada fase entry, spacecraft tidak menuju orbit parkir di Mars, tetapi langsung menuju atmosfer Mars untuk mendarat. Berikut ini data-data propelan dan masa propelan, di mana Centauri Prostate itu memiliki SP 5,5 second, sedangkan masa propelannya itu tidak ditemukan datanya di internet. Dan untuk spacecraftnya memiliki SP 313 second dengan masa propelan 159 kg. Berikut ini adalah spesifikasi massa dari Centauri First Stage dan spacecraft. Pada Centauri First Stage itu massa totalnya adalah massa dari spacecraftnya ditambah dengan massa Centauri First Stage. Namun tidak ditemukan data berat propelan dari Centauri First Stage ini. Nah, sedangkan Centauri First Stage tanpa propelan itu beratnya 2316 kg. Nah, jadi untuk M0 nya untuk pada fase delta 1 delta V1 itu M0 nya massa spacecraft ditambah massa dari Centauri upper stage yang tanpa propelan, dengan massa spacecraftnya itu totalnya 3.893 kg, sehingga didapatkan M0 pada delta V1 itu beratnya 6.209 kg. Lalu untuk spacecraftnya sendiri massa totalnya itu 3.893 kg, dengan spesifikasi rovernya, berat rovernya itu 899 kg, dengan sistem untuk entry, design, dan landing itu beratnya 2.401 kg, dan fuel cruise stage itu 539 kg sebagai MF nya pada fase 2 atau fase delta V2, sehingga M0 nya adalah massa total dari spacecraft itu dikurang dengan MF atau fuel cruise stage nya, sehingga didapatkan M0 itu 3.394 kg untuk delta V2. Orbit parkir dari MSL Curiosity ini itu berada di antara ketinggian 165 sampai 265 km, sehingga untuk memudahkan perhitungan akan dirata-ratakan menjadi 215 km. Nah, untuk berarti
ketinggian dari pusat bumi itu adalah dengan menambahkan jari-jari bumi ditambah dengan ketinggiannya yaitu 6.771 itu jari-jari bumi ditambah dengan 165 tambah 165 per 2 atau 215 itu menjadi 6.586 km. Nah, lalu bisa kita temukan kecepatan sirkulernya di orbit parkir dengan rumus akar mu Earth per ketinggiannya dari pusat bumi, sehingga didapatkan kecepatan sirkuler itu 7,796 km per second. Berikut ini adalah sketsa dari orbit transfer, di mana jarak dari bumi ke matahari pada saat waktu peluncuran itu akan diasumsikan menjadi jarak dari center dari orbit transfer, ini besarnya. Lalu untuk jarak dari Mars sampai matahari pada waktu pendaratan, itu pada tanggal 6 Agustus 2012, itu akan diasumsikan menjadi R epicenter dari orbit transfer, dan ini besarnya. Lalu berikut ini adalah data-data yang diperlukan pada saat perhitungan nanti. Selanjutnya kita akan mencari nilai C3 delta V dari 1 dan massa propelan pada lintas berangkat hiperbolik. C3 didapatkan dengan mengkuadratkan V infinity atau V escape, di mana V escape itu sendiri adalah selisih dari kecepatan per center orbit transfer dikurangi dengan kecepatan orbit bumi mengelilingi matahari. Untuk V per center orbit transfer sendiri, kita rumusnya ini untuk mencarinya dengan fisika integral. Lalu untuk kecepatan matahari kecepatan bumi mengelilingi matahari, ini rumusnya. Nah, RPT itu sudah diketahui nilainya sama dengan nilai RES. Semi jarak aksis dari bumi juga sudah diketahui nilainya, namun kita belum mengetahui nilai dari semi jarak aksis dari orbit transfer. Jadi yang pertama kita cari dulu kecepatan bumi mengelilingi matahari, dan didapatkan hasilnya adalah 30,174 km per second. Selanjutnya adalah mencari nilai kecepatan di orbit per center orbit transfer, tetapi kita masih belum mempunyai nilai semi major axis dari orbit transfer. Untuk menemukannya kita harus mengetahui terlebih dahulu konfigurasi dari orbit transfernya. Berikut ini adalah sketsa dari trajektori orbit transfernya, itu dimana angular curiosity itu menempuh theta kira-kira sejauh 176 derajat dengan RPT pada tanggal 26 November 2011 itu sebesar ini. Lalu RAT nya pada tanggal 6 Agustus 2012 sebesar ini. Lalu kita akan cari terlebih dahulu nilai eksentrisitasnya, baru kita akan mendapatkan nilai semi major axisnya. Untuk mendapatkan nilai eksentrisitasnya, kita akan menggunakan rumus ini, R per center orbit transfer sama dengan semi major axis dikali 1 dikurang eksentrisitas, dan R pada apocenter sama dengan major axis dikali 1 dikurang E kuadrat per 1 plus E kali cos theta. Nah, untuk RPT sama dengan AT1 min ET ini dimanipulasi menjadi AT sama dengan RPT per 1 min ET, lalu disubstitusikan ke persamaan RAT ini, disubstitusikan ke sini, sehingga persamaan RAT ini akan menjadi RPT per 1 min ET dikali 1 min ET kuadrat per ET per cos theta. Lalu dengan mensubstitusikan nilai dari
RPT, RAT, dan cos theta, kita akan mendapatkan nilai eksentrisitasnya sebesar 0,21825505. Setelah mendapatkan nilai eksentrisitas, maka kita bisa mendapatkan nilai semi major aksis dari orbit transfernya dengan mensubstitusikan nilai RPT dan ET ke persamaan ini, sehingga semi major aksisnya ditemukan menjadi ini. Karena semua data sudah didapatkan, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai dari kecepatan pada periscenter orbit transfer. Nah, nilainya adalah 33,89 km per second. PPT sudah kita dapatkan dengan nilai 33,89 km per second dan PES itu 30,174 km per second, sehingga P infinity atau P escape-nya adalah 2,91 km per second, sehingga C3 adalah kuadrat dari 2,91 km per second, sehingga C3 didapatkan 8,496 km kuadrat per second kuadrat. Berikutnya kita mencari nilai delta V1, di mana delta V1 ini kita dapatkan dengan mengurangi nilai kecepatan periscenter hiperbolik dikurangi dengan kecepatan sirkular di orbit parkir. Nah, kecepatan periscenter hiperbolik bisa didapatkan dengan menggunakan rumus ini. Kita sudah menemukan nilai dari V infinity-nya, namun kita belum menemukan nilai eksentrisitas orbit hiperboliknya. Nah, untuk mendapatkan nilai eksentrisitas hiperboliknya itu menggunakan rumus ini. Namun kita juga belum mengetahui nilai semi major aksis dari orbit hiperboliknya, sehingga kita cari terlebih dahulu nilai semi major aksis hiperbolik, yang itu dengan menggunakan rumus ini minus mu earth per V infinity kuadrat, sehingga didapatkan nilai semi major aksisnya sama ini. Lalu kita bisa cari nilai eksentrisitasnya dengan RP ini adalah ketinggian dari orbit sirkuler, yaitu 6586, dibagi dengan nilai semi major aksisnya, sehingga didapatkan nilai eksentrisitasnya adalah 1,14. Dengan nilai eksentrisitasnya maka kita bisa menemukan P dari periscenter hiperbolik dengan nilai 11,38 km per second. Maka delta V1 sudah bisa menemukan dengan mensubstitusikan nilai dari kecepatan periscenter hiperbolik dan dikurangi dengan kecepatan sirkular orbit parkir, sehingga delta V1 sama dengan 11,38 dikurang 7,796 sama dengan 3,6 km per second. Selanjutnya kita akan mencari massa dari propelan delta pada saat center first stage ini mendorong spacecraft menuju orbit transfernya. Itu menggunakan Shilowsky rocket equation, yaitu MF sama dengan M0 kali 1 min E pangkat minus delta V1 dibagi gravitasi bumi dikali dengan ISP-nya. Nah, untuk M0 yang itu adalah massa spacecraft ini sendiri, ditambah dengan center upper stage yang tanpa propelan, maka besarnya itu adalah 6.209 kg, dengan ISP dari center upper stage itu adalah 400,5 second, sehingga massa propelannya yang didapatkan adalah 3.698,4 kg. Selanjutnya kita akan membahas orbit transfer, yaitu mencari waktu tempuh dari bumi menuju Mars. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, N dikali T min tau sama dengan E dikurang ET sin E, dimana T min tau ini adalah yang kita cari, yaitu delta P nya. Nah, untuk N sendiri kita bisa menggunakan rumus akar mu S per semi major aksis dari orbit transfer dipangkatkan 3, sehingga didapatkan nilainya ini. Lalu untuk kita masih belum mengetahui nilai dari E,
Maka akan kita cari dulu dengan menggunakan rumus ini. RAT sama dengan AT dikali 1 min ET kali cos E. Nah, sehingga kita manipulasi sehingga ET sama dengan cos min 1 minus dari R AT per AT min 1 dibagi dengan ET, sehingga ET nya itu kita temukan 3,054. Setelah menemukan nilai N dan ET nya, maka kita bisa menemukan delta T nya. Lalu ini dimanipulasi sehingga ditemukan delta T sebesar 250,3 hari. Selanjutnya kita akan mencari nilai C3 delta V2 dan massa propelan di lintas datang hiperbolik. Pertama, kita akan mencari nilai C3 sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mencari nilai PSK terlebih dahulu lalu dikuadratkan. Nah, untuk nilai PSK sendiri itu adalah dengan mengurangkan kecepatan dari Mars mengelilingi matahari dikurangi dengan kecepatan apocenter dari orbit transfer. Nah, untuk kecepatan Mars mengelilingi matahari bisa dicari dengan physical integral. Dengan data-data yang sudah ada, kita bisa masukkan saja datanya dan kita dapatkan kecepatan Mars mengelilingi matahari itu sebesar 23,91 km per second. Selanjutnya adalah mencari nilai V apocenter dari orbit transfer, lalu sama menggunakan physical integral dan memasukkan data yang sudah kita hitung sebelumnya, sehingga didapatkan kecepatan apocenter dari orbit transfer itu sebesar 21,25 km per second. Dengan nilai kecepatan Mars mengelilingi matahari dan kecepatan apocenter di orbit transfer diketahui, maka didapatkan phase-gap-nya itu 2,66 km per second, sehingga C3 nya adalah 2,66 kuadrat, yaitu 7,09 km kuadrat per second kuadrat. Untuk mencari delta V2 ini berbeda dengan delta V1 karena spacecraft dari MSL Curiosity ini tidak terlebih dahulu sehingga di orbit parkir, melainkan langsung menuju atmosfer Mars untuk mendarat di Mars. Maka akan diasumsikan pada saat dia mencapai barisan hiperbolik, kecepatan dari spacecraft itu menjadi 0, sehingga spacecraft itu akan sampai di permukaan Mars. Nah, selain itu juga akan diasumsikan R pericenter dari hiperboliknya itu sama dengan radius dari Mars, yaitu tepat di titik permukaan Mars. Nah, untuk mencari kecepatan pericenter hiperboliknya itu sama dengan sebelumnya menggunakan nilai PSK yang sudah kita temukan, namun kita belum mengetahui nilai eksentrisitas dari orbit paraboliknya. Untuk mendapatkan nilainya, kita harus mencari terlebih dahulu sum major aksisnya menggunakan rumus ini. Lalu didapatkan sum major aksisnya, lalu kita substitusikan ke persamaan untuk mencari nilai eksentrisitas, sehingga didapatkan nilai eksentrisitasnya itu adalah 1,58. Nah, maka bisa kita dapatkan T pericenter hiperboliknya itu sama dengan 5,61 km per second. Yang terakhir adalah mencari massa propelan yang dibutuhkan untuk spacecraft bisa mendapatkan delta V2 dengan MO nya adalah massa dari spacecraft tanpa propelan, yaitu 3.304 kg dengan ISP nya yaitu 313 second, sehingga didapatkan massa propelannya dengan menggunakan Shell Rocket Equation yaitu 2.814 kg.